Dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi deklarasi pasangan Capres-Cawapres, bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kita bergabung dengan Bella Mulahela, produser lapangan CNN Indonesia. Bella, gambarkan kepada kami seperti apa situasi terkini dari lokasi. Dan pertanyaan besar masyarakat, apakah Anies Baswedan atau Caimin sempat memberikan komentar atas keberatan dari parpol-parpol yang dalam tanda kutip ditinggalkan oleh mereka? Ya, selamat sore Putri. Betul sekali, baru saja kita menyaksikan deklarasi Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang memang sampai saat ini nama tersebut masih menjadi nama koalisi yang mengusung Anies Rashid Baswedan, dan juga sekarang Cawapres dari Anies ini sudah ditetapkan adalah Muhaimin Iskandar, yaitu Ketua Umum dari PKB. Dimana memang kalau kita melihat dinamika politik 1 minggu belakangan ini memang sangat terlihat begitu, dimana Koalisi Perubahan juga baru saja ditinggalkan ataupun ada partai yang keluar, yaitu Partai Demokrat, dan juga memang sampai saat ini yang baru saja menandatangani persyaratan ataupun kerjasama antara dua partai untuk mengusung Anies dan juga Muhaimin Iskandar ini hanya baru Partai Nasdem dan juga PKB sendiri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya proses dari dipinangnya Gus Muhaimin dan akan dipasangkan dengan Anies, ini sudah bergabung dengan kami Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri. Selamat sore Gus. Selamat sore. Sehat Gus. Alhamdulillah sehat. Gus, ini kan kalau kita melihat memang pergerakan 1 minggu terakhir ini sangat gonjang-ganjing begitu ya Gus ya. Koalisi Perubahan ini terlihat kemarin ada yang dibilang berkhianat, terus sekarang sudah mendeklarasikan cawapres. Sebenarnya proses dari Gus Muhaimin sendiri ditetapkan oleh Partai Nasdem dan PKB ini seperti apa sih Gus prosesnya? Ya, jadi pertama kita bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah, Koalisi Perubahan sudah punya pasangan Capres-Cawapres, Mas Anies dan Caimin. Alhamdulillah, ini yang pertama. Prosesnya seperti apa? Sebetulnya ketika Mas Anies Rashid Baswedan diumumkan oleh Nasdem menjadi calon presiden, sebetulnya kita terus memantau, terus mencari calon-calon wakil presiden yang pas. Yang pas dalam konteks sejarah politik pemilihan presiden di Indonesia, salah satu kunci untuk kemenangan adalah NU. Nah, kita kemudian dari situ terus berpikir, terus mencari figur-figur dari NU ini siapa untuk mendampingi Mas Anies. Nah, ada opsi pertama Khofifah, ada Caimin, ada Mbak Yeni, ada Prof Mahfud dan yang lain-lain. Kan? Nah, ini semuanya tidak jodoh. Tidak jodoh. Alhamdulillah hari ini sudah jodoh. Nah, adapun kemudian ada yang kecewa, biasalah, ya itu biasa aja. Biasa di politik itu nggak boleh sensi, di politik itu nggak boleh merasa paling benar, paling hebat, paling punya sejarah, paling nasionalis, paling apa, nggak boleh. Semuanya adalah equal, semuanya ingin berbuat yang lebih baik untuk masa depan Indonesia, termasuk Koalisi Perubahan. Gus, kalau kita melihat kan juga ini kan Caimin adalah orang baru di Koalisi Perubahan. Partai baru PKB sekarang bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ini piagam koalisi sudah ditandatangani oleh 3 partai, artinya sudah gugur atau bagaimana Gus? Dan juga ini kan juga berarti harus punya chemistry dengan Pak Anies sendiri untuk Gus Muhaimin. Chemistry apa yang sudah dibentuk dan dalam waktu singkat seperti ini, dan sosok dari Gus Muhaimin sendiri menurut Gus Coy seperti apa Gus? Ya, jadi pertama semua hal-hal yang bersifat administratif, bersifat kerjasama dalam bentuk tertulis, semuanya saya kira sudah siap ya. Dan langkah-langkah berikutnya akan diperbaiki. Mana yang diperbaiki, mana yang dikurangi, kalau kurang, mana yang ditambah, itu akan proses terus. Intinya kami sudah berpasangan, ya Mas Anies dan Caimin. Nah, sosok Mas Anies kita semua sudah kemukakan sepanjang sepanjang bulan-bulan ini. Sudah berapa bulan? Mulai bulan apa dulu? Itu kan publik sudah tahu Mas Anies seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Nah, sekarang Caimin saya mengenal betul karena itu kawan saya, sama di PMII, sama di PKB dulu, sama DPR. Caimin adalah seorang
aktivis tulen, anak tokoh, cucu tokoh agama, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, malang melintang di dunia politik. Saya kira cukup dari sisi pengalaman, cukup dari sisi komitmen, cukup dari sisi sejarah, cukup dari sisi wawasan. Dan memang sudah waktunya sekarang. Tadi Mas Anies bilang, dia sudah semuanya kan. Mulai dari komisariat, cabang, sampai pusat. DPR sampai jadi menteri. Yang belum jadi wakil presiden. Jadi memang sosok dari Gus Muhaimin sendiri sudah dilihat dari Nasdem itu sudah sejak lama begitu Gus ya. Kalau misalnya kita melihat tadi pagi juga sudah ada sekjen dari PKS yang memang sudah ikut ke Surabaya begitu. Tapi tadi saya melihat di dalam ruangan hotel Majapahit tidak ada dari sekjen PKS. Ini artinya apakah PKS juga hengkang dari koalisi perubahan bersama juga Demokrat kemarin yang sudah menetapkan keluar dan tidak akan mengusung Anies? Atau seperti apa sih Gus komunikasi dengan PKS sampai saat ini? Kalau lihat pernyataan PKS kan tetap mendukung Mas Anies. Ya. Saya kira PKS mereka adalah orang-orang yang soleh, ya. Orang-orang yang memiliki basis keagamaan yang kuat, akan istiqomah, akan komitmen. Adapun Habib Abu Bakar ke sini mungkin soal teknis saja. Itu soal teknis. Jadi bukan itu substansinya. Substansinya adalah saya meyakini koalisi perubahan nanti mungkin ditambah ada keadilan bangsa, kebangkitan bangsa atau segala macam itu kita lihat perkembangan. Intinya adalah 3 koalisi sudah bersama bersatu mengusung duet ya Mas Anies Caimin. Mudah-mudahan ini pasangan yang berkah untuk Indonesia, Duit Tunggal menjadi harapan rakyat Indonesia dan Indonesia ke depan lebih baik. Gus singkat saja, ini kan memang kalau kita melihat juga pergerakan dinamika politik sudah ada. Ini kan sudah ditetapkan capres dan cawapres. Apa langkah selanjutnya? Apakah sudah ada dibentuknya tim pemenangan untuk Anies Imin yang disebut sekarang Imin gitu sebutan panggilannya? Ini setelah ini tentu saja akan rapat para pimpinan partai untuk membuat langkah-langkah strategis, substantif, langkah-langkah teknis di lapangan. Antara lain misalnya sosialisasi, konsolidasi, publikasi, kemudian harus melakukan komunikasi dengan seluruh pihak. Sudah pihak, karena itu semua harus bekerja sama, bersatu padu, saya kira ini, bersatu berjuang menang. Terima kasih banyak Gus. Baik. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi ya Gus. Ya, jadi memang Putri kalau misalnya kita melihat ini adalah pasangan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang memang pertama kalinya sudah dideklarasikan sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan nantinya memang tadi kita mengutip dari pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa kedua pasangan ini akan dijadikan pasangan pertama yang akan langsung mendaftarkan dirinya kepada Komisi Pemilihan Umum nantinya pada bulan Oktober. Dan memang tadi juga Anies mengatakan bahwa sosok Gus Imin ini bukan sosok yang baru, dia kenal sudah lama sejak zaman kuliah di Universitas Gadjah Mada di Jogja, sudah kenalan, sudah dekat dan juga sudah menjalin komunikasi sejak beberapa bulan yang lalu begitu terkait dengan dinamika politik yang ada. Dan juga memang kans dari Gus Muhaimin Iskandar sendiri setelah dari 1 tahun lebih di koalisi bersama dengan Gerindra tidak mendapatkan jawaban terkait dengan sosoknya yang akan diusung menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Dan pihak dari Koalisi Perubahan, tepatnya adalah Partai Nasdem ini melihat kans tersebut dan akhirnya mengajak Gus Muhaimin yang langsung ditawarkan oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem Surya Paloh untuk langsung meminta Gus Muhaimin, meminang Gus Muhaimin pada tanggal 29 Agustus yang lalu untuk menjadi wakil presiden dari Anies Rashid Baswedan. Putri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Bella Mulahela langsung dari Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur.